Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arifin di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Yang pertama akan kita pelajari adalah di sini definisi, ciri, fungsi, tujuan, lokasi sosial, dan struktur teks eksposisi. Ya, pertama definisi. Apa itu definisi teks eksposisi? Yaitu adalah genre teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Artinya, ketika kita membuat teks eksposisi, kita harus mengungkapkan pendapat kita, ide kita, agar pembaca paham apa yang kita sampaikan. Nah, ciri teks eksposisi yang baik yaitu jelas, ringkas, dan terorganisasi. Maksudnya terorganisasi di sini yaitu adanya sebuah struktur teks eksposisi. Nanti akan kita bahas tesis, argumen, dan yang terakhir penegasan ulang atau rekomendasi. Ya, berikutnya adalah fungsi. Setiap teks eksposisi mempunyai fungsi. Setelah fungsi dia juga mempunyai sebuah tujuan. Fungsi teks eksposisi di sini adalah pendapat atau suatu sudut pandang. Maksudnya fungsinya apa? Ketika kita membuat eksposisi, kita adalah memberikan gagasan yang isinya sebuah pendapat atau sudut pandang terhadap masalah atau sesuatu yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau memengaruhi pembaca. Maksudnya ketika kita menyampaikan ide misalnya tentang macet atau macet di Jakarta, kita mempunyai pendapat Jakarta itu macet karena berapa hal? Karena dua hal. Kita mencoba meyakinkan mereka melalui pendapat kita yang akan disampaikan di dalam struktur tesis, argumentasi, rekomendasi, atau penegasan ulang. Nah, kembali ke sini yaitu adalah lokasi sosial. Di mana sih teks eksposisi itu berada? Teks eksposisi itu biasanya ada di pertama iklan. Jelas dong iklan. Kita untuk memengaruhi pembaca. Yang kedua biasanya ada di ceramah seperti ini. Kita berceramah atau melakukan pidato itu bagian dari teks eksposisi. Dan yang ketiga di sini ada editorial maksudnya adalah kalau kalian melihat koran, rubrik opini yang biasa ditulis oleh ahli, menteri atau pakar itu menggunakan struktur teks eksposisi. Yang keempat, surat membaca. Biasanya kalau surat membaca, misal kalau kita mendapatkan pelayanan tidak baik, kita bisa menyampaikan itu melalui media massa, yaitu dengan cara menulis surat membaca. Kita jelaskan ide kita, keluhan kita. Dan yang terakhir artikel koran atau majalah. Biasanya di artikel koran atau majalah yang online, daring ataupun luring ataupun luar jaringan biasanya menggunakan struktur eksposisi. Karena eksposisi yang sudah kita sampaikan tadi yaitu untuk gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang kita sampaikan. Dan selanjutnya kita masuk ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Yang kedua yaitu argumentasi. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau penegasan ulang. 3 struktur ini masing-masing mempunyai satu gagasan pokok. Gagasan pokok di tesis, gagasan pokok di argumentasi, dan di penegasan ulang. Dan kemudian setiap gagasan pokok itu pasti didukung oleh gagasan penjelas. Maksudnya apa? Kita berusaha mendukung ide kita dengan penjelasan-penjelasan yang akan kita sampaikan terhadap ide pokok. Maksudnya supaya pembaca lebih paham dan lebih mendalami agar dia memahami dan terpengaruh apa yang kita baca. Itu adalah gunanya struktur dalam teks eksposisi. Contohnya, ini adalah skema teks eksposisi yang sudah disajikan di papan ini. Maksudnya di sini ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Sebelum kita masuk ke teks eksposisi secara penuh, secara berbentuk teks, kita harus tahu dulu bagaimana strukturnya. Yang pertama ada tesis. Tesis di sini maksudnya adalah
pernyataan umum kalian, ide kalian, pengantar. Di sini ada gagasan pokok, gagasan penjelas. Di dalam kalimat tesis, dia terletak di akhir. Mengapa dia terletak di akhir? Karena kalimat tesis di sini akan dijelaskan di gagasan pokok 1, gagasan pokok 2, dan misal gagasan pokok 3. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Penegasan ulang atau rekomendasi ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas juga. Maksudnya penegasan ulang yaitu kalau kita tulis tesisnya di sini di akhir kalimat tesis ini kita taruh di bawah dengan kata-kata yang lain atau dengan model metode parafrasa. Kita mengungkapkan gagasan pokok berasalkan dari kalimat tesis ini dengan kalimat-kalimat yang sinonim atau kalimat-kalimat lain yang merujuk pada kalimat tesis di sini. Selanjutnya adalah kita lihat bahwa tesis, gagasan pokok, gagasan penjelas ini saling terkait. Ini adalah ide wacana, ini gagasan pokok, gagasan pokok, gagasan pokok, gagasan pokok, gagasan pokok. Didukung dengan gagasan penjelas, gagasan penjelas, gagasan penjelas, dan gagasan penjelas juga di sini. Maksudnya ketika ada ide, kita harus dukung ide tersebut dengan penjelasan-penjelasan, dengan fakta, opini, data, dan juga statistik atau angka-angka yang dapat mendukung ide kita. Ya, cukup sekian pembahasan pengenalan awal teks eksposisi dari saya. Saya Muhammad Arifin. Salam sejahtera semuanya, sampai jumpa kembali. Oh iya, jangan lupa untuk menguji kemampuan kalian bisa isi latihan yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.